Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyongsong datangnya salah satu kegiatan akbar, kegiatan yang sangat besar yang akan diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu pengadaan ASN dengan skema P3K. Alangkah baiknya sebelum datang waktunya kita mempersiapkan diri dan kita mencoba belajar apa saja yang mungkin akan keluar dalam ujian yang akan datang. Meskipun sebenarnya ujian yang akan datang itu bisa kita prediksi bersama-sama, karena tidak akan berbeda jauh dengan ujian-ujian yang sudah kita alami, apalagi bagi guru-guru yang sudah pernah mengikuti PPG. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang besok pasti akan keluar ketika ujian P3K. Dalam P3K itu, skema P3K, kita sudah pernah melihat peraturan pemerintah tahun nomor 48 kalau tidak salah, tahun 2018. Sebenarnya kalau melihat tahunnya, PP itu sudah keluar tahun 2018, sehingga ini sudah hampir 3 tahun baru diadakan rekrutmen secara besar-besaran atau secara umum gitu ya. Nah, di sini materi yang biasanya akan diujikan biasanya adalah materi yang berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah terkait dengan profesionalitas, yaitu akan berkaitan dengan bidang pembelajaran yang Bapak Ibu akan ajar. Kedua itu terkait dengan pedagogik. Nah, ini tentang ilmu mendidik gitu ya. Ditambah dengan materi yang sebenarnya tidak perlu kita pelajari, yaitu materi kepribadian dan juga manajemen. Nah, itu lebih mencerminkan sikap seorang pendidik. Tetapi untuk materi pedagogik dan profesional itu perlu kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan materi pedagogik. Materi ini saya dapatkan dari program PPG yang saya ikuti, sehingga bisa dibilang materi ini dapat dipercaya dan juga disampaikan oleh dosen-dosen yang ikut serta dalam membuat soal ujian tulis PPG pada tahun 2018, sehingga materi ini cukup kredibel, cukup valid untuk kita pelajari bersama-sama. Oke, kita mulai saja. Di sini tidak akan banyak materinya, kita hanya merangkumnya saja. Yang pertama adalah pengertian pedagogis. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui pengertiannya. Jangan sampai kita berulang kali menyampaikan kata pedagogis, tetapi kita belum mengetahui makna dari kata tersebut. Nah, makna dari pedagogis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pait, yang artinya adalah anak. Kedua adalah agagos, yang artinya membimbing gitu ya. Kalimat ini atau kata ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi pada zaman dulu Yunani itu memiliki program pembelajaran dengan cara budak. Jadi orang kaya itu memiliki budak, dan budak itu membantu anak-anak orang kaya untuk belajar. Nah, disinilah poinnya. Ada anak, ada membimbing. Itu dua hal yang harus kita pahami. Lalu berdasarkan dari berbagai macam pendapat, ada berbagai macam pendapat dari ilmuwan pendidikan dari Belanda, maupun dari Indonesia, maupun dari benua lain, itu semuanya hampir memiliki kesamaan, yaitu dapat kita simpulkan pedagogis memiliki pengertian suatu ilmu atau seni dalam mengajar anak-anak. Jadi pedagogis itu adalah seni dalam mengajar anak-anak.
Nah, ini harus kita pahami dulu. Ilmu dalam mengajar anak-anak. Ilmunya akan bermacam-macam, entah tentang materinya bagaimana, medianya bagaimana, dan juga nanti evaluasinya bagaimana. Semua itu masuk ke dalam ilmu pedagogis. Lanjut. Lalu pengertian pendidikan. Nah, di sini menjadi penting sekali karena dalam ujian PPG yang pernah saya alami, pendidikan ini menjadi kata kunci yang sering sekali muncul. Dan pengertiannya adalah sebagai berikut. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, di sini yang penting harus kita garis bawahi adalah peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya, atau biasa kita sebut dengan student center. Jadi dalam soal-soal nanti itu akan sering sekali muncul pertanyaan, misalnya Anda adalah seorang guru dan Anda memiliki materi yang akan Anda sampaikan. Apakah Anda akan menyampaikan semua materi di papan tulis, atau Anda akan memberikan sebuah pertanyaan yang memancing peserta didik untuk mempelajarinya secara mendalam? Maka pilihan yang tepat adalah yang kedua, memancing anak-anak atau peserta didik mempelajarinya lebih dalam, bukan lagi menerangkan semua materi di depan kelas. Poin pentingnya adalah di peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Itulah pengertian pendidikan pada abad 21 ini. Nah, sehingga setelah proses itu terjadi, maka siswa memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini wajib kita tekankan pada zaman sekarang ya, bahwa semua siswa harus memiliki agama dan juga pengendalian diri. Nah, ini juga sangat penting zaman sekarang, pengendalian diri. Kita bisa melihat banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki pengendalian diri. Terlihat dari mudah emosi, ikut geng sepeda motor yang suka membuat vandalisme dan macam-macam. Juga memiliki kepribadian yang terpuji, seperti kejujuran, tanggung jawab. Nah, itu harus terpenuhi dari proses pendidikan. Mereka juga harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan sendiri itu nanti akan dibagi lagi menjadi 3, yaitu kecerdasan yang bersifat kognitif, itu dari otak. Lalu ada kecerdasan yang bersifat psikomotorik, yang terlihat dari keterampilan dia. Yang terakhir, kecerdasan secara afektif. Nah, ini terlihat dari minat dia belajar, motivasi dia belajar, sesuatu yang tidak nampak. Selanjutnya, pendidikan juga harus membentuk akhlak mulia dari seorang anak. Nah, ini nanti akan terlihat dari kelakuan dia sehari-hari. Nah, ini apakah serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri dan masyarakat, dan juga keterampilan lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah semua beban yang banyak ini itu akan dibebankan kepada seorang guru saja? Maka jawabannya ada di slide ini. Slide berikutnya nanti di akhir akan ada jawabannya. Lalu kita akan belajar tentang prinsip dasar pendidikan. Apa sih yang menjadi dasar dari pendidikan itu? Nah, pendidikan itu harus kita tanamkan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, bukan hanya berlangsung di dalam gedung sekolah, gedung universitas, lembaga pembelajaran, ataupun di lembaga pelatihan. Pendidikan itu sifatnya adalah seumur hidup. Seorang bayi yang baru saja lahir, dia sudah belajar bernafas, belajar menyentuh benda-benda di sekitarnya, dan ketika manusia akan meninggal, dia juga akan belajar. Banyak sekali yang akan dia pelajari. Jadi konsep di sini, pendidikan adalah sesuatu yang dapat merubah manusia, dan manusia itu mau berubah. Misal pendidikan untuk anak kecil gitu kan, awalnya dia tidak tahu bahwa sebelum makan
tidak perlu cuci tangan sehingga dia sakit perut. Lalu dia belajar, oh ternyata kalau tidak cuci tangan sakit perut, maka dia cuci tangan. Itu proses pendidikan dan tidak perlu terjadi di sekolah, bisa terjadi di berbagai macam sektor. Lalu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, pemerintah, dan sekolahan. Nah, ini menjawab yang tadi kita memiliki target yang sangat banyak. Ada mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan. Nah, ini tidak semuanya dibebankan kepada sekolahan, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama-sama. Ada orang tua, ada masyarakat, dan juga ada pemerintah. Nah, di sini ini yang sering masyarakat kita tidak pahami, bahwa kadang ketika seorang anak sudah disekolahkan, maka tanggung jawab seorang orang tua selesai. Padahal tidak. Padahal orang tua atau keluarga itu juga memiliki peran yang penting, gitu ya. Sehingga perlu kita tekankan bahwa menjadi pendidik itu tugas semua orang, apalagi kalau sudah berkeluarga. Lanjut, menjadi keharusan. Pendidikan itu menjadi keharusan bagi orang-orang yang ingin bertahan hidup dalam keadaan yang serba cepat dan semuanya menjadi serba instan seperti sekarang ini. Misal, pendidik yang tidak mau belajar menggunakan aplikasi online, misalnya Zoom atau Google Meet, dia akan ketinggalan dalam membimbing siswa-siswanya, karena ketika pandemi datang, semua diwajibkan untuk menggunakan aplikasi online. Bagi orang-orang yang tidak mau, maka dia akan tertinggal. Sehingga pendidikan ini menjadi keharusan. Orang-orang harus berubah sesuai dengan keadaannya. Lalu, ranah pendidikan seperti yang tadi sudah kita bahas, ini memiliki beberapa aspek atau beberapa ranah, gitu ya. Dan yang paling sering digunakan itu adalah pengertian atau teori yang disampaikan oleh Bloom pada tahun 1956. Ini sering sekali muncul dalam RPP dan juga dalam silabus apa-apa yang perlu dimunculkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah afektif. Nah, ini yang menjadi konsen utama dari pemerintah saat ini. Afektif ini berada pada sikap terpuji manusia. Kalau pemerintah sering menyebutnya adalah pendidikan karakter. Karakter seperti apa yang diminta, itu semuanya ada dalam ranah afektif ini. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang ranah pendidikan Bloom ini. Karena setiap ranah itu memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri seperti afektif. Afektif ini nanti akan muncul indikator-indikatornya, semisal siswa mengerjakan ulangan dengan jujur, siswa mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan hal-hal lainnya. Ini afektif ini menjadi hal yang sangat penting. Kedua, kognitif. Nah, kognitif ini berkaitan dengan pemikiran yang tidak tahu menjadi tahu. Misal bagaimana cara menulis huruf A. Otak anak akan mendesain, oh A seperti ini bentuknya, A besar seperti ini, A kecil seperti ini. Dalam otaknya itu akan tergambar. Nah, itulah ranah kognitif. Ataupun misal pertambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dalam otaknya itu akan tergambar bahwa ada 1 apel tambah 1 apel akan sama dengan 2 apel. Lalu muncul yang namanya ranah psikomotor, yaitu keterampilan motorik yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Ketika anak sudah memikirkan 1 apel tambah 2 apel, maka tangannya akan memegang sebuah pulpen dan dia menuliskannya. Proses dia menuliskannya itulah ranah psikomotor. Tangannya bergerak. Itulah psikomotor atau motorik siswa yang berasal dari ranah kognitif siswa tadi.
yang awalnya berpikir lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Tangan yang bergerak, itulah yang namanya psikomotor. Kita sangat sering sekali melihat kemampuan psikomotor dalam proses pembelajaran olahraga, bagaimana anak-anak melakukan lompat tinggi, anak-anak bermain sepak bola, bola basket. Nah, itulah motorik yang awalnya tidak bisa, lalu anak menjadi bisa. Lanjut, kita berikan contoh. Ketika seorang guru mengajar peserta didik untuk menulis, maka diperlukan. Nah, kita akan melihat dari contoh ini. Kita akan melihat bagaimana penerapan taksonomi Bloom yang tadi. Pertama, kognitif. Peserta didik harus berpikir karakter tiap huruf makna yang ditulis oleh otak. Misal, dia akan menulis makna apel gitu kan. Di otaknya sudah akan terpikirkan huruf A, huruf P, huruf E, dan huruf L. Terbaca apel, maknanya adalah buah yang manis dan berwarna merah atau berwarna hijau. Otaknya akan mendesain itu. Lalu psikomotornya akan jalan. Psikomotor dia akan jalan, tangannya mulai menulis huruf A, huruf P, huruf E, huruf L. Nah, tangan yang bergerak menulis setiap karakter tadi, itulah yang dinamakan motorik. Seperti itu. Bagaimana dia memegang pensil dan bagaimana dia menggunakannya, nah itulah psikomotor. Ya, sedikit tipu ya. Lalu afektif. Nah, afektif inilah yang menjadi hal yang penting. Bagaimana minat untuk menulis, sikap dia menulis, apakah dia menulisnya dengan penuh semangat ataukah dia menulisnya sambil tiduran. Nah, inilah yang menjadi poin pentingnya. Afektif, bagaimana sesuatu yang tidak terlihat dalam diri manusia itu dapat kita nilai. Ini afektif ini menjadi ranah yang sangat penting sekali dalam tahun-tahun seperti kita ini, tahun abad 21 ini, untuk kita kembangkan bersama-sama. Lalu apa tujuan ilmu pendidikan atau ilmu mengajar tadi? Apakah tujuan pedagogik itu? Pertama adalah memanusiakan manusia. Kedua, agar anak dapat menjalani kehidupan. Ketiga, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Memanusiakan manusia. Nah, inilah yang penting. Manusia dimanusiakan, artinya bahwa anak-anak ketika dia sudah belajar, dia dapat memahami bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Ketika dia sedang dewasa, maka dia dapat mencari uang dengan baik, dia tidak merepotkan orang lain, dia dapat menghargai orang lain. Nah, itulah manusiakan manusia. Lalu kedua, agar anak dapat menjalani kehidupan. Nah, pendidikan tujuannya adalah agar anak menjalani kehidupan di mana dia tinggal, dia dapat berbaur, dia dapat bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk masyarakat dengan ilmu yang dia pelajari, maka dapat dikatakan tujuan pembelajaran itu tercapai. Lalu mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Nah, ini menjadi perhatian, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Semisal anak yang biasanya kalau bangun jam 8 pagi karena dia harus sekolah, maka dia akan bangun jam 6 sampai sekolah harus sebelum jam 7. Maka sikap disiplin dan konsisten ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang kita tujukan. Bagaimana anak memakai baju dimasukkan, memakai sepatu yang tertutup, maka itu akan membantu anak-anak untuk berpenampilan yang rapi dan banyak hal lainnya. Kesimpulannya adalah pada dasarnya semua manusia adalah guru yang memiliki tanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, ini harus kita pahami. Misal nanti dalam ujian akan muncul pertanyaan begini. Ada seorang anak di dalam pembelajaran itu, dia kalau pulang selalu jam 5 sore. Padahal sekolahan tutup jam 3. Ketika ditanya kenapa dia pulang jam 5 sore, jawabannya adalah dia tidak ingin bertemu dengan orang tuanya. Apa yang Anda lakukan sebagai guru? Nah, inilah yang menjadi soal yang akan keluar. Kadang soal seperti ini akan menjebak.
Terkadang kita sebagai guru akan berpikir, ini kan sudah bukan urusan saya, ini sudah di luar sekolahan. Padahal itu masih menjadi urusan dia, urusan kita sebagai seorang pengajar. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jawaban yang terbaik itu akan ada dengan kalimat seperti ini kurang lebih. Datang ke rumahnya, melakukan mediasi antara anak dan orang tua, lalu memberikan pengertian bahwa yang menjadi seorang guru itu tidak hanya di sekolah, tetapi orang tua juga harus menjadi guru di lingkungannya. Itu pasti akan mendapatkan poin yang tinggi dalam ujian yang akan datang. Oke, untuk yang awalan kita belajar ini dulu. Nanti di video berikutnya kita akan coba mengerjakan soal. Soal-soalnya sudah saya siapkan dan nanti tinggal kita kerjakan bersama-sama. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak pemaparan materi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, dan jika video ini bermanfaat, silahkan untuk di subscribe, atau mungkin cukup di like, atau mungkin juga dapat diberikan masukan di kolom komentar agar materi ini semakin berkembang untuk kedepannya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.